Langit West Street G pagi itu tampak kelabu. Awan menggantung rendah, seolah ikut menekan dada Claire Donovan saat ia berdiri di depan gedung pengadilan negara bagian yang megah dan dingin. Di tangannya tergenggam map besar berisi bukti dan laporan saksi yang telah ia kumpulkan selama 6 bulan terakhir. 6 bulan menyusuri jejak limbah kimia yang mencemari aliran sungai Blackthorn dan menyebabkan penyakit misterius di komunitas kecil di lereng timur kota. Dan kini, ia akan menghadapi singa yang paling ditakuti di ruang sidang, Alexander Whitmore. Claire menarik napas panjang. Rok pensil hitam dan blazer birunya tampak rapi, rambut diikat ke belakang, dan sepatu hitamnya berderap tegas memasuki ruang sidang lantai 4. Di sana, ia bisa merasakan aura berbeda. Ketegangan, ketakutan, dan kekaguman. Semua itu mengarah pada satu pria yang tengah duduk di meja pembela, mengenakan setelan abu-abu arang yang dipotong sempurna. Wajahnya tenang bak patung marmer, Alexander Whitmore, CEO dari Whitmore Industries. Pria itu terkenal sebagai pelindung bisnisnya yang tak pernah tersentuh hukum. Di balik wajah tampan dan mata tajam itu, tersembunyi reputasi sebagai taktik hukum paling licin yang pernah lahir dari Harvard Law. Ia tak pernah membiarkan pengacaranya bicara terlalu lama. Ia sendiri turun ke ruang sidang, dan semua lawannya tahu, itu artinya, kau akan kalah. Claire tahu, menghadapi Alex bukan sekadar berhadapan dengan kekuatan hukum. Ia berhadapan dengan kekuatan politik, ekonomi, bahkan opini publik. Tapi ini bukan soal menang atau kalah. Ini soal melakukan hal yang benar. Ketika hakim memasuki ruang sidang, semua berdiri. Saat Claire dan Alex duduk kembali, mata mereka bertemu untuk pertama kalinya. Mata kelabu itu menatap langsung ke dalam dirinya, seolah membaca pikirannya. "Tuan Whitmore," kata hakim, "apakah Anda akan berbicara sendiri sebagai wakil tergugat?" Alex berdiri. "Saya akan," jawabnya. Suaranya tenang dan terdengar sangat percaya diri. Seperti biasa. Claire berdiri pelan dan memperkenalkan diri. Claire Donovan, mewakili penggugat. Atas nama komunitas East Hollow. Ekspresi Alex tidak berubah. Tapi mata itu sedikit menyipit, seolah berkata, "Kau terlalu muda untuk ini, Miss Donovan." Sesi sidang pertama berlangsung intens. Claire memulai dengan pernyataan bahwa perusahaan yang berada di bawah Whitmore Industries telah membuang limbah logam berat ke aliran sungai Blackthorn selama 2 tahun terakhir, tanpa laporan dan tanpa tindakan pembersihan. Ia memaparkan laporan medis, foto-foto luka pada kulit anak-anak, dan kesaksian petani lokal yang tanahnya menjadi tandus. Namun Alex memutar semuanya. "Bukti tidak menunjukkan bahwa limbah berasal dari kami," ujarnya sambil berjalan perlahan ke depan meja saksi, seperti seorang orator. "Justru ada 2 perusahaan lain yang memiliki jejak kimia serupa. Anda menyalahkan kami hanya karena kami yang paling besar." Claire berdiri. "Justru karena Anda yang paling besar, Anda harus bertanggung jawab." "Bertanggung jawab atas spekulasi?" Alex menyeringai dingin. "Saya datang ke sini untuk keadilan, bukan untuk drama emosional." Claire mengepalkan tangannya di bawah meja. Ia tahu permainan ini. Alex menyentuh benang paling sensitif. Keraguan orang terhadap idealisme tanpa kekuatan. Tapi ia tidak akan mundur. Sidang berakhir untuk hari itu, dan semua mata mengikuti Alex yang berjalan keluar ruangan dengan anggun. Claire mengemasi berkasnya, siap untuk kembali ke kantor. Namun, sebelum ia mencapai pintu, sebuah suara menghentikannya. "Miss Donovan." Suara itu dalam dan pelan, tapi cukup membuatnya menoleh. Alex berdiri di lorong, tangannya di saku jas. "Kau percaya pada apa yang kau perjuangkan?" tanyanya, tanpa basa-basi. Claire mengangkat dagunya. "Kalau tidak, aku tidak akan berdiri di sini."
Alex mendekat, dan jarak mereka hanya tinggal beberapa langkah. Keyakinanmu mengagumkan. Sayangnya, dunia ini tidak peduli pada kebenaran. Dunia hanya peduli siapa yang menang. Claire tidak menjawab. Ia hanya menatapnya lurus-lurus. Alex tersenyum tipis. Hati-hati, Claire Donovan. Jika kau ingin menantang singa, pastikan kau tidak berdiri di jalur cakarnya. Hari demi hari berlalu. Setiap kali mereka bertemu di ruang sidang, percikan itu semakin terasa. Bukan hanya adu argumen, tapi ketegangan emosional yang aneh. Suatu hari, Claire menerima kiriman bunga lili putih di meja kantornya. Tidak ada kartu, tidak ada nama, tapi ia tahu. Rekan kerjanya mulai menggoda. "Jangan bilang kamu naksir musuhmu sendiri," celetuk Marsha sambil menyeruput kopi. Claire hanya menggeleng, berusaha mengabaikan jantungnya yang berdetak tidak normal. Malam-malamnya kini dihabiskan membaca file sambil mendengarkan ulang rekaman sidang. Ia mencatat, menelaah celah, berusaha menggiring argumen Alex ke pojok yang tidak bisa ia lawan. Tapi pria itu selalu bisa lolos. Bukan karena berbohong, Alex tidak berbohong. Tapi karena ia tahu cara menggunakan celah hukum layaknya permainan catur. Claire harus berpikir 2 langkah ke depan. Pada suatu malam, Claire menemukan folder tua dalam arsip ayahnya. Di dalamnya terdapat surat perjanjian lama, tertulis nama Henry Donovan dan Richard Whitmore. Surat itu adalah nota kesepahaman kerjasama antara keduanya, tertanggal 22 tahun lalu. Tapi tidak ada penutup, tidak ada keterangan akhir. Hanya satu kalimat di bagian catatan tangan. Jika dia hilang, jangan percaya siapapun. Claire terhenyak. Ayahnya, yang kini sudah wafat, tak pernah bercerita soal ini. Ia hanya tahu bahwa ayahnya dulu pernah menjadi bagian dari firma besar sebelum mundur dan memilih jalur kecil membela rakyat. Tapi kini ia sadar, ayahnya pernah bersinggungan langsung dengan pendiri Whitmore Industries. Dan Richard Whitmore, ayah Alex, menghilang pada tahun yang sama. Apakah semua ini kebetulan? Ataukah Claire sudah terlibat terlalu jauh? Seminggu kemudian, saat Claire hendak memasuki apartemennya, ia melihat seseorang menunggu di tangga. Dengan setelan jas gelap dan jas hujan di tangan, Alex Whitmore berdiri di sana, seperti bayangan yang tak diundang. "Apa kau mengikutiku?" tanya Claire, waspada. "Tidak, aku hanya ingin bicara." Claire mengunci pintu belakangnya sebelum melangkah mendekat. "Kita bicara setiap hari di ruang sidang." "Bukan tentang itu." Alex menatapnya serius. "Aku ingin tahu, bagaimana kau mengenal ayahku?" Pertanyaan itu seperti petir. Claire menyembunyikan keterkejutannya. "Aku tidak mengenalnya, tapi ayahku mungkin pernah." Alex menunduk, sejenak diam, lalu berkata, "Aku sudah mencari jawaban soal ayahku selama 2 dekade. Tapi sekarang, semua petunjuk mengarah padamu. Dan aku tidak tahu apakah aku harus mempercayaimu atau menghentikanmu." Claire melangkah mendekat. "Kalau kau ingin menghentikanku, kenapa kirim bunga? Kenapa terus menatapku seolah kau sendiri ingin aku menang?" Alex tak menjawab, tapi matanya berbicara lebih keras dari kata-kata. Hujan mulai turun. Pelan-pelan, membasahi jalanan di belakang mereka. Suasana jadi hening, kecuali suara hujan yang jatuh. Claire berdiri di ambang pintu, Alex di depannya, dan jarak di antara mereka tak lebih dari 1 tarikan napas. Dalam diam itu, keduanya tahu, hubungan ini akan menghancurkan salah satu dari mereka. Namun Claire tetap berdiri. Karena untuk pertama kalinya dalam hidupnya,
Ketegangan bukan hanya soal menang atau kalah, tapi soal memilih siapa yang akan dia percayai. Saat semua hukum tak lagi cukup menjadi penuntun. Hujan belum reda sejak malam itu. Kota Westridge dibungkus kabut tipis yang menggantung rendah, seperti menutupi semua rahasia yang tertinggal di balik jendela-jendela tinggi gedung pengadilan dan firma hukum. Claire Donovan duduk di perpustakaan hukum milik firma kecil tempat ia bekerja, memandangi salinan surat perjanjian tua antara ayahnya dan Richard Whitmore. Surat itu telah ia fotokopi, amankan, dan baca berulang-ulang. Kalimat terakhir itu mengganggunya. Jika dia hilang, jangan percaya siapapun. Siapa yang dituju oleh catatan itu? Ayahnya? Ataukah dirinya? Pikirannya kembali pada percakapan terakhir dengan Alex, tentang ayahnya yang hilang, dan tatapan lelaki itu yang untuk pertama kalinya terlihat rapuh, tidak sekokoh argumennya di ruang sidang. Pria itu bukan hanya sosok dingin tanpa celah. Ada luka, ada misteri, dan entah mengapa, Claire ingin tahu lebih dalam. Namun ia tahu, keinginan itu bisa membunuh karirnya. Dan mungkin juga, hatinya. Hari berikutnya, persidangan dilanjutkan. Ruang sidang dipenuhi media dan pengamat. Kasus Claire mulai mencuri perhatian nasional. Wanita muda yang berani menantang konglomerat besar dengan tangan kosong. Saat Claire menyodorkan saksi utama, Dr. Raines, pakar toksikologi yang telah meneliti kandungan logam berat di air sungai, sorotan mata semua orang mengarah padanya. Namun Alex, yang duduk di kursi pembela, tampak tenang. Ia tak membuka catatan, hanya menatap lurus ke depan, ke arah Claire. Dr. Raines, kata Claire, apakah Anda bisa menyebutkan zat yang ditemukan dalam sampel air sungai Blackthorn? Ya, ujar Raines. Kadmium, merkuri, arsenik, semuanya dalam kadar berbahaya. Bahkan jejak senyawa benzena yang sangat tinggi. Konsentrasi ini mengarah pada aktivitas pembuangan dari pabrik manufaktur berat. Claire melirik Alex, dan ia tahu pria itu akan menangkis dengan kejam. Ketika Alex mulai mengajukan pertanyaan silang, suasana menjadi tegang. Ia mempertanyakan metode pengambilan sampel, kemungkinan pencemaran silang, dan bahkan reputasi pribadi Dr. Raines. Argumennya sangat tajam, namun tidak menyerang secara pribadi. Ia tahu batas. Dan itu membuat Claire semakin sulit menangkapnya dalam kesalahan. Namun yang lebih membingungkan adalah, Alex tidak menyerang Claire secara langsung. Ia tidak pernah mengejeknya, tidak meremehkan pendapatnya. Bahkan ketika ia membantah, nada suaranya tetap netral. Seolah ia menghormatinya. Dan di sela-sela kalimat, Claire bisa merasakan itu. Alex sedang memerhatikan dirinya lebih dari sekadar lawan debat. Ada rasa ingin tahu. Dan mungkin, sesuatu yang lebih dalam. Malam itu, Claire pulang dengan kepala penuh kebingungan. Tapi ia tak menduga akan menemukan Alex berdiri di luar kantornya. Mengenakan coat hitam, berdiri di bawah lampu jalan. Kau lagi? Claire mendekat. Apa kau menganggap ini permainan? Tidak, kata Alex tenang. Aku datang karena aku tak bisa memikirkannya sendirian. Claire menatap pria itu lekat-lekat. Tentang apa? Tentang ayahmu? Atau tentang fakta bahwa kau diam-diam mengikuti setiap langkahku? Alex menatapnya dengan ekspresi sulit dijelaskan. Tentang semuanya. Aku tak pernah bertemu pengacara sepertimu. Kau seharusnya menjadi ancaman, tapi entah bagaimana, aku malah berharap kau menang. Claire tertawa sinis. Kau tahu itu terdengar sangat munafik, kan? Aku tahu, jawab Alex lirih. Tapi aku juga tahu, semakin aku melihatmu melawan,
Semakin aku sadar bahwa aku sendiri mungkin selama ini membela hal yang salah. Keduanya terdiam. Hujan mulai turun pelan. Dan dalam diam itu, Claire bisa melihat sesuatu yang langka. Alexander Whitmore melepaskan topengnya. "Ayahku, bukan orang baik," kata Alex perlahan. "Ia menghilang saat aku baru masuk Harvard. Ibuku bilang ia kabur dengan wanita lain. Tapi aku tahu ada yang tidak beres. Aku tumbuh dengan membenci namanya. Tapi saat aku melihat surat yang kau temukan, aku sadar, mungkin ada kebenaran yang disembunyikan. Dan, ayahmu mungkin tahu." Claire menelan ludah. Ia tak tahu harus berkata apa. Semua terasa terlalu rumit, terlalu pribadi. "Kenapa kau cerita padaku?" tanyanya akhirnya. Alex menghela napas. "Karena aku mulai tidak peduli pada perusahaan ini. Aku hanya peduli pada satu hal saat ini." Claire menunduk. Jantungnya berdetak cepat. Ia tahu apa yang akan dikatakan pria itu, dan itu menakutkan. "Padamu." Hubungan mereka tumbuh perlahan. Diam-diam. Di balik persidangan yang terus berlangsung, di tengah liputan media dan tekanan hukum, Claire dan Alex mulai bertukar pesan, lalu makan siang bersama, lalu bertemu di taman tersembunyi di belakang Universitas Hukum lama mereka. Mereka berbicara bukan tentang kasus, tapi tentang masa kecil, tentang luka keluarga, tentang harapan yang tak pernah sempat disebutkan. Claire tak pernah membayangkan akan tertarik pada seseorang seperti Alex. Dingin, arogan, dan penuh rahasia. Tapi di balik itu, ia menemukan pria yang terluka. Seorang anak laki-laki yang tumbuh dalam bayang-bayang kekuasaan ayahnya, yang tak pernah tahu apakah ia benar-benar dicintai atau hanya dijadikan pewaris. Dan Alex melihat Claire sebagai satu-satunya orang yang cukup berani untuk berkata bahwa ia salah. Namun cinta mereka tidak bisa bertahan dalam bayang-bayang. Suatu malam, Claire menerima ancaman. Seseorang mengirim email dengan foto dirinya bersama Alex, disertai pesan, "Jika kau terus mendekatinya, semua bukti kasusmu akan hilang, termasuk hidupmu." Claire gemetar. Tapi ia tahu, ini bukan saatnya mundur. Ia menunjukkan email itu pada Alex. Dan untuk pertama kalinya, wajah pria itu berubah pucat. "Aku tahu siapa yang mengirim ini," gumamnya. "Vice Chairman. Pamanku. Dia membenci semua yang berbau sentimen. Dia tidak akan membiarkan wanita sepertimu menghancurkan keluarga Whitmore. Bahkan jika itu berarti membunuhku." Claire menyelesaikan kalimat itu sendiri. Suaranya tenang tapi tegas. Alex menggenggam tangannya. "Kau harus menjauh dariku, Claire." "Terlambat untuk itu," jawab Claire. "Karena aku sudah memilih. Dan aku akan tetap berdiri di ruang sidang sampai kebenaran terungkap. Entah kamu bersamaku, atau tidak." Pada hari terakhir persidangan, Claire berdiri di hadapan juri, membawa bukti yang tak terbantahkan. Catatan keuangan rahasia yang ia temukan, yang mengaitkan perusahaan dengan proyek ilegal pembuangan limbah. Seseorang dari dalam akhirnya membocorkannya, dan Claire tahu, itu adalah Alex. Alex hanya duduk diam di kursi pembela, memandang Claire dengan senyum yang tak bisa dijelaskan. Ia tahu, ini adalah akhir. Bukan hanya akhir dari kasus, tapi juga dari tembok yang selama ini melindungi citra keluarganya. Dan ketika hakim mengetukkan palunya, memutuskan denda miliaran dan perintah pemulihan lingkungan, Claire menang. Namun yang lebih penting, ia tetap berdiri sebagai dirinya sendiri. Seorang perempuan yang tidak menyerah pada kekuasaan. Bahkan jika kekuasaan itu datang dalam wujud pria yang diam-diam mencuri hatinya. Langit West Street Gate pagi itu biru terang. Seolah kota itu sedang bersih-bersih dari semua noda yang selama ini tertutupi. Di depan gedung pengadilan,
Sorakan dan tepuk tangan menggema. Claire Donovan, pengacara muda dari firma kecil, baru saja memenangkan kasus lingkungan terbesar dalam dekade terakhir. Namun kemenangannya bukan hanya di ruang sidang. Itu adalah kemenangan atas ketakutan, atas masa lalu, atas bayang-bayang yang selama ini membelenggunya, dan juga kemenangan atas dirinya sendiri. Di tengah kerumunan wartawan dan pengamat, Claire melangkah perlahan keluar gedung. Ia menatap langit sesaat, menarik napas panjang, sebelum akhirnya matanya tertumbuk pada sosok pria bersetelan hitam di ujung jalan. Alex Whitmore. Ia berdiri tenang, jauh dari kerumunan, seolah tahu dirinya tidak lagi milik dunia itu. Dunia yang penuh kuasa, manipulasi, dan kedustaan. Dunia yang akhirnya ia pilih untuk tinggalkan. Claire menghampirinya. Mereka tidak berkata apa-apa untuk beberapa detik. Dunia terasa berhenti. Seakan memberi ruang hanya untuk dua hati yang saling menemukan satu sama lain. "Aku dengar kamu mengundurkan diri," ujar Claire akhirnya. Alex mengangguk pelan. "Aku menyerahkan semua sahamku pagi ini. Kuhapus namaku dari struktur perusahaan. Aku bukan lagi bagian dari Whitmore Corporation." Claire mengernyit. "Kamu yakin?" "Aku tak pernah yakin akan apapun sebelumnya," jawab Alex. "Tapi kali ini, aku yakin sepenuhnya. Hidupku selama ini hanya tentang membuktikan sesuatu pada ayahku yang bahkan tak pernah kembali. Aku memenangi semua kasus, membangun citra tak terkalahkan, tapi hatiku kosong." Ia menatap Claire dalam-dalam. "Sampai kamu datang dan menghancurkan semuanya." Claire tertawa kecil. Ada getir dan rasa syukur bercampur menjadi satu. "Aku tidak ingin menghancurkanmu. Tapi kamu perlu melakukannya. Karena jika tidak, aku tidak akan pernah tahu siapa diriku sebenarnya." Diam-diam, Claire menggenggam tangan pria itu. Tidak lagi dingin seperti saat mereka pertama bertemu. Tidak lagi keras seperti dinding yang dulu ia coba runtuhkan. Beberapa minggu berlalu. Kasus Claire menjadi simbol harapan baru di dunia hukum. Ia diundang menjadi pembicara di universitas, diwawancara media besar, bahkan ditawari posisi di firma-firma ternama. Tapi Claire menolak semuanya. Ia kembali ke tempat semula. Ke kantor kecil di sudut West Street G yang penuh buku hukum tua, aroma kopi basi, dan idealisme yang tidak pernah padam. Alex, sementara itu, memilih hidup yang berbeda. Ia membeli sebuah rumah tua di pinggiran kota, merenovasinya sendiri, menanam bunga di halaman, dan untuk pertama kalinya, hidup sebagai manusia biasa. Tanpa jubah, tanpa gelar. Terkadang Claire datang ke rumah itu saat akhir pekan. Mereka akan duduk di balkon belakang, memandangi danau kecil yang memantulkan matahari sore, berbicara tentang kehidupan, tentang rencana masa depan, dan tentang cinta yang mereka bangun perlahan. Namun masa lalu tak selalu semudah itu ditinggalkan. Suatu sore, ketika Alex sedang membereskan berkas-berkas lama di ruang bawah tanah rumahnya, ia menemukan sebuah kotak kayu tua. Di dalamnya, ada dokumen dan surat-surat lama milik ayahnya, Richard Whitmore. Dan di antara tumpukan itu, Alex menemukan surat yang belum pernah ia baca sebelumnya. Ditujukan pada ayah Claire. "Samuel Donovan, jika kau membaca surat ini, berarti aku gagal melindungi kebenaran. Mereka tahu. Mereka ingin membungkam kita. Tapi putraku, Alex, tidak tahu apa-apa. Lindungi dia. Dan jaga anak perempuanmu. Dia akan menjadi cahaya di tengah kehancuran." Alex terdiam. Matanya berkaca-kaca. Ia segera menghubungi Claire dan menunjukkan surat itu. Mereka duduk di ruang kerja. Surat terhampar di meja. Dan keduanya saling berpandangan dengan perasaan yang sulit diucapkan. "Jadi ayahku." Claire menggigit bibirnya,
menahan emosi. Ia tahu semuanya sejak dulu. Tapi ia memilih menjauh demi menyelamatkanmu. Alex mengangguk. Ayahku dan ayahmu dulu bekerja bersama dalam program lingkungan, jauh sebelum perusahaan ayahku berubah arah. Mereka ingin mengungkap praktik kotor dewan direksi. Tapi ayahku, entah bagaimana menghilang. Claire menyentuh surat itu dengan lembut. Mungkin bukan dia yang menghilang. Mungkin dia dikorbankan. Aku tidak akan membiarkan itu jadi sia-sia, bisik Alex. Dan Claire tahu, saat itu juga, Alex bukan lagi pria yang dulu ia lawan di ruang sidang. Ia adalah seseorang yang siap hidup berdampingan, berjuang bersama, mencintai, bukan memenangi. Beberapa bulan kemudian, dalam sebuah pernikahan kecil dan sederhana di taman belakang rumah Alex, Claire mengenakan gaun putih lembut tanpa hiasan berlebihan. Rambutnya digulung sederhana, bibirnya tersenyum tulus. Alex mengenakan jas abu-abu, wajahnya bersinar damai, berbeda dari tatapan tajam di ruang sidang dulu. Hanya keluarga dan beberapa sahabat dekat yang hadir. Tidak ada media. Tidak ada keributan. Hanya cinta yang tumbuh dari luka, dari perlawanan, dan dari kepercayaan yang tak dibangun dalam semalam. Saat mereka mengucap janji pernikahan, Claire merasa dunia akhirnya menjadi tempat yang bisa ia sebut rumah. Bukan karena tempat itu aman, tapi karena seseorang berdiri di sisinya. Seseorang yang dulunya musuh, lalu menjadi sekutu, dan akhirnya menjadi belahan hati. Epilog. Beberapa tahun kemudian, di sebuah universitas hukum yang dipenuhi mahasiswa muda penuh semangat, Claire Donovan Whitmore berdiri di podium sebagai dosen tamu. Keberanian bukan tentang memenangkan argumen, katanya pada mahasiswa, tapi tentang memilih untuk tetap jujur, bahkan ketika itu berarti kehilangan segalanya. Dan dari barisan belakang, Alex duduk diam sambil tersenyum. Di tangannya, ada balita laki-laki berambut coklat yang sedang tertidur di pelukannya. Ia tahu, Claire tak hanya menundukkan hatinya. Ia membebaskannya.